Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi siklusel, pembelahan, pertumbuhan, dan juga diferensiasi sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Siklus sel merupakan fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel. Nah, ini adalah gambar dari siklus sel di mana ada fase G1, fase S, fase G2, dan fase M. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang atau siklik disebut proliferasi. Siklus sel merupakan proses vital dalam kehidupan setiap organisme. Secara normal, siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri dari dua proses utama, yaitu replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah digandakan ke dua sel anak. Diagram siklus sel. Siklus sel ialah sebuah pergerakan dari satu pembelahan ke pembelahan berikutnya, dan dalam proses tersebut adanya periode di antara pembelahan sel yang berurutan. Fase-fase pada siklus sel, yaitu dimulai dari fase G1, kemudian fase S, kemudian fase G2, dan fase M. Fase G1. Pada fase ini, sel mensintesis, merangkai dan menggunakan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk fungsinya secara normal. Dalam fase ini, ukuran sel bertambah besar akibat dari pertumbuhan sel dan pada fase ini juga terjadi proses pembentukan organel-organel. Fase G1 ini memiliki lama waktu yang bervariasi tergantung pada tipe selnya, tetapi kebanyakan dari fase ini memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan dengan fase lainnya. Kemudian fase S. Pada fase S terjadi penduplikasian kromosom dan sintesis DNA atau replikasi DNA. Kromosom yang semula tunggal menjadi ganda, tetapi pada keadaan ini masih belum bisa dibedakan sendiri-sendiri kromosomnya, karena masih dalam bentuk serabut kromatin yang terkemas longgar. Fase ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikannya. Kemudian fase G2. Fase G2 merupakan fase persiapan untuk fase M. Pada fase ini yaitu dilakukan pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Waktu yang diperlukan untuk fase ini sekitar 2 jam. Selanjutnya fase M. Fase ini berlangsung sekitar 1 jam dan merupakan tahap terjadinya pembelahan sel. Untuk fase M dibagi menjadi dua bagian tahap, yaitu mitosis dan sitokinesis. Faktor dalam pengatur siklus sel, yaitu ada protein CDK dan juga protein siklin. Pembelahan sel, yaitu diawali dengan interfase, kemudian profase, kemudian prometafase, kemudian metafase, kemudian anafase, kemudian telofase, dan selanjutnya sitokinesis. Interfase. Nah, ini adalah gambar interfase beserta keterangannya. Interfase merupakan sebuah jeda panjang antara satu mitosis dengan yang lain. Jeda tersebut termasuk fase G1, S, dan G2. Fase interfase disebut juga fase istirahat karena tidak menampakkan tanda-tanda pembelahan. Pada fase ini terjadi peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi yang besar untuk persiapan pembelahan sel. Interfase dapat dibedakan menjadi 3, yaitu fase pertumbuhan primer, fase sintesis. Pada fase ini terjadi sintesa DNA dan organel sel. Kemudian fase pertumbuhan sekunder. Selama interfase, kromosom tidak kelihatan karena benang-benang kromatin tidak berpilin. Interaksi antara DNA, RNA, dan protein terjadi selama tahap-tahap tertentu dari interfase. Kemudian profase ini adalah gambar dari profase beserta keterangannya. Fase profase ialah fase di mana terjadinya kondensasi kromosom dan pertumbuhan pemintalnya. Pada saat ini kromosom terlihat di dalam sitoplasma.
Pada periode profase terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Pada nukleus, nukleolus menghilang. Serabut-serabut kromatin menjadi lebih menggulung rapat dan melipat sehingga kian pendek dan tebal berubah menjadi kromosom yang besar dan tampak jelas. Kromosom kemudian berduplikasi menjadi dua kromatid anak yang sama dan kemudian bergabung pada sentromer. Spindel mitosis terbentuk di sitoplasma, tersusun dari mikrotubul dan bergabung dengan protein tersusun teratur di antara dua sentrosom. Kemudian prometafase. Ini adalah gambar prometafase beserta keterangannya. Pada fase ini, sampul inti sel terlarut dan kromosom yang mengandung dua kromatid mulai bermigrasi menuju bidang ekuatorial atau piringan metafase. Kromosom menempel pada benang spindel pada tahap prometafase. Prometafase dimulai setelah pembongkaran membran nukleus yang pecah menjadi vesikula membran kecil. Kinetokor menempelkan kromosom pada benang spindel. Nah, berikut gambarnya. Tipe mikrotubul benang spindel. Ada 3 tipe mikrotubul, yaitu mikrotubulus aster, mikrotubulus kinetokor, dan mikrotubulus interpolar. Kemudian metafase. Ini adalah gambar metafase beserta keterangannya. Pada metafase, mikrotubul kinetokor memegang peranan penting, yaitu mengatur letak dan arah kromosom terhadap sumbu gelendong mitotik dan mengatur dan menggerakkan kromosom ke bidang ekuatorial. Kemudian anafase. Ini adalah gambar anafase beserta keterangannya. Pada anafase terjadi pemisahan kromatida kromosom. Pada fase ini terjadi tarikan ke kutub sehingga kromatid terpisah. Sentromer dari setiap kromosom mengganda, sehingga setiap kromatid memiliki sentromer sendiri-sendiri. Pada permulaan anafase, tiap pasangan sister kromatid saling lepas. Kromosom anak kemudian ditarik ke bagian kutub yang berlawanan oleh benang spindel. Kemudian telofase. Ini adalah gambar telofase beserta keterangannya. Pada fase ini, tiap kutub mulai mengalami dekondensasi, diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Pada tahapan telofase, membran nukleus kembali terbentuk. Selanjutnya, sitokinesis. Nah, ini adalah gambar sitokinesis beserta keterangannya. Sitokinesis adalah peristiwa pembagian sel menjadi dua, merupakan suatu proses yang terakhir dalam terjadinya masa pembelahan sel eukariotik yang merupakan pembagi antara sitoplasma, membran organel, dan membran seluler. Proses dari sitokinesis berbeda disesuaikan dengan jenis sel, yaitu pada tumbuhan atau hewan. Sitokinesis akan menghasilkan dua sel yang tertutup dan juga dua inti. Selanjutnya, pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel adalah pertambahan dari jumlah sel. Pertambahan ini didapat dari pembelahan sel. Diferensiasi sel. Nah, ini adalah gambar tahapan diferensiasi sel. Diferensiasi merupakan proses tumbuh dan berkembangnya sel ke arah fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh sel asal. Dalam diferensiasi terjadi ke dalam beberapa tahapan, yaitu pada tingkat pertumbuhan embrio, seperti zigot, blastula, gastrula, tubulasi, dan organogenesis. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.